Baik lagi bersama Setiadi di sini. Semoga hidup kalian selalu sehat dan bahagia selalu. Kita akan membahas 16 besar FIFA World Cup 2007. Awal pertandingan, Kanada akan bermain dengan Maroko. Pertandingan yang sangat menarik. Maroko kemungkinan besar akan bermain seperti biasanya. Mereka akan kuat di tengah, akan mengontrol pertandingan, tipikal yang mendominasi. Sedangkan Kanada dengan ada tahu ya, permainan agresifnya, sangat cepat sekali pergerakan pemain mereka dengan skuad yang secara tim itu sangat kompak sekali. Akan sulit juga untuk diprediksi, tapi menurut pribadi Maroko akan mampu untuk meladeni permainan cepat, dan bukan hanya dengan meladeni, pasti mereka mampu untuk menundukkan Kanada ini. Ini tidak akan mudah karena ini di Amerika ya. Menurut saya Maroko bisa lah untuk meredam permainan agresif Kanada, dan penyerang Saibari akan menjadi pemain yang sangat menakutkan di sana. Dan juga Maroko ini paling kelemahannya Hakimi selalu ke depan, overlap gitu. Untuk pertandingan keduanya, Paraguay akan melawan Prancis. Sangat mengagetkan buat Paraguay telah bisa keluar dari zona grup ya. Terus secara mengejutkan bisa memulangkan nama besar layaknya Jerman. Tapi kali ini Prancis yang sedang on fire-nya, dengan kualitas yang dimiliki Prancis, dengan segala keunikan penyerang-penyerang mereka ya. Menurut saya Paraguay sampai di sini. Menurut di atas kertas juga ya. Karena terlalu mengerikan para penyerang Prancis ini. Walaupun Paraguay telah mengkick Jerman, tapi ini Prancis lagi pada peak-peaknya pemainnya, dalam apalagi yang top skor yang selalu gacor di tiap gelaran Piala Dunia ini ya, yaitu Kylian Mbappe. Kemungkinan besar juga Paraguay ini akan digulung oleh agresivitasnya penyerang Prancis. Dan lanjut Brazil versus Norwegia. Ini nih yang kekuatannya mungkin bisa disebut hampir rata ya. Brazil dengan pemain nama-nama besarnya, tapi tidak sebesar kekompakan mereka, masih dipertanyakan. Tapi di bawah Carlo Ancelotti sedikit demi sedikit terlihat progresnya. Tiap main selalu ada perkembangan.
dan udah diuji sama tim Samurai kemarin, mereka bisa keluar dalam situasi kekalahan dan membalikan comeback ya. Itu jelas mengembalikan kepercayaan diri para pemain, karena Ancelotti pelatih yang sangat berpengalaman, sudah tidak asing lagi untuk bagaimana ia bisa memberikan pendekatan secara hati ke hati gitu ya, dengan pengalamannya. Karena strategi kedua, ia kaya akan strategi, terbukti di champion beberapa kali juara, tidak diragukan lagi. Norwegia dengan ujung tombak Haaland, tapi tidak hanya di situ ya, ternyata para pendukungnya juga, para penyuplai di sana saat memberikan dampak yang sangat mengejutkan. Kualitas pemainnya juga ini pasti akan menyulitkan para pemain belakang Brazil. Sulit sekali untuk diprediksi. Tidak tahu siapa yang akan keluar. Brazil dengan peningkatannya dan juga Norwegia juga dengan kekuatannya yang sangat mengerikan di sana untuk menyerang. Kemungkinan ini permainan akan sangat tipis. Mungkin Ancelotti di sini bisa menjawab lagi keraguan para penonton, apa lewat adu penalti gitu. Pertandingan selanjutnya Meksiko akan menyambut coming home Thomas Tuchel. Kesulitan meladeni Dr. Kongo, kini mereka akan menantang sang tuan rumah Meksiko yang diprediksi akan menjadi finalis. Tapi emang Meksiko ini terlihat banget dari awal pertandingan sangat menjanjikan permainan dan hasil-hasilnya juga. Ini adalah akan menjadi langkah berat buat Inggris. Apakah ia mampu lagi sekali untuk menembus dinding besar itu setelah kemarin lewat Harry Kane, dukungannya Jude Bellingham. Dua pemain ini sangat vital sekali di beberapa laga terakhir. Akankah Reece James bisa pulang sehingga bisa lebih imbang antara bertahan dan menyerang? Terlihat kemarin kecolongan Spence, karena Reece James ini lebih berpengalaman dan bermain di permainan level tertinggi di Chelsea. Ini juga saya khawatir Inggris akan mendapatkan hasil yang sangat kurang enak didengar ya. Menurut saya ini sulit sekali buat Inggris meladeni Meksiko di kandangnya. Selanjutnya Portugal versus Spanyol. Lagi-lagi di pertandingan akbar juga, sulit untuk diprediksi dengan segala kemampuan para pemain mereka yang memiliki, semuanya di dalam kondisi yang sangat fit 100% ya, secara tim gitu, sangat bagus-bagus. Portugal walaupun Spanyol dengan ya Lamine Yamal, akan tetapi di situ agak pincang karena Nico Williams tidak seperti waktu di Euro ya. Di sana selalu diganti posisinya. Mungkin ini akan menjadi lebih mudah buat pemain pertahanan
Portugal, tetapi Lamine juga sangat pasti harus diperhitungkan. Untuk Ferran Torres mungkin nggak terlalu ya terlalu diwaspadai, tapi yang harus lebih diwaspadai itu overlapnya Pedro Porro dan Cucurella, serta pemain lini tengahnya juga yang sangat cerdik-cerdik di sana. Ballon d'Or kaliber Rodri dan Pedri ini akan sangat menyulitkanlah sekali buat lini tengah Portugal. Walaupun akan menjadi duel sengit di tengah sana. Bruno Fernandes akan head to head dengan Rodri, sang pemain terbaik Premier League, akan dihadang oleh pemain terbaik dunia, salah satu pemain terbaik dunia. Ini layak sekali untuk ditunggu. Kemungkinan sulit sekali ini permainan ini untuk diprediksi. USA versus Belgia sama juga sulit karena kan penyerang USA di kartu merah inti, sedangkan Belgia mempunyai mental yang sangat baik. Di pertandingan terakhir melawan Senegal mereka bisa comeback dalam kekalahan 2-0. Ini sangat sulit juga nih. Dan selanjutnya Argentina versus Mesir. Argentina akan tidak terlalu kesulitan seperti tadi permainan Cape Verde ya. Mereka pasti akan unggul di sini. Dan Switzerland versus Kolombia, saya lebih memegang Kolombia yang karena di sana iklim aja ya. Kolombia bisa lebih beradaptasi di iklim sini. Demikian saja ya untuk ulasan 16 besar ini. Kita akan lanjut lagi ke setiap permainannya.